Halo para growth investor, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini saya ingin mengomentari mengenai pergerakan market di awal tahun 2023 ini ya, tepatnya 2 minggu sejak market buka di tahun 2023 ini. Kira-kira sektor apa saja yang mempengaruhinya, saham-saham apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana kita harus bereaksi terhadap pergerakan market tersebut ya. Maka pastikan teman-teman tonton sampai habis. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya silahkan teman-teman join melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi jangan di searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke, yang pertama kita lihat dulu mengenai pergerakan marketnya ya, atau pergerakan IHSG sendiri, yang dimana di awal tahun 2023 ini, tepatnya tanggal 2 Januari 2023, IHSG dibuka dalam kondisi menurun ya, jadi langsung turun. Kemudian sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda rebound ya. Jadi kalau kita hitung secara year to date, IHSG selama 2 minggu terakhir ini turun 3,05%. Ketika IHSG turun, kemungkinan besar portofolio teman-teman juga pasti turun ya. Portofolio saya sendiri pun juga turun. Penurunan portofolio saya di 2 minggu terakhir ini sudah minus 3,5% ya. Jadi ketika market turun, ya pasti kinerja portofolio kita turun. Namanya juga buy and hold gitu ya. Kita beli, kita simpan. Ya, ketika market turun ya pasti ikut turun. Ketika nanti market naik, nanti juga akan ikut naik ya. Yang penting kita beli saham-saham di harga yang murah. Nanti ketika market naik, biasanya kinerja dari saham-saham yang ada dalam portofolio kita ini naiknya lebih tinggi dari IHSG ya. Itu pengalaman saya. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi intinya secara year to date IHSG minus 3,05%. Nah, beritanya apa? Kalau kita lihat, ternyata investor asing rame-rame ambil untung ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari investor asing ini di 2 minggu pertama tahun 2023 ini mencatatkan net sell. Nah, hal ini terlihat dari data statistik yang saya ambilkan dari bursa, bahwa di 2 minggu pertama di tahun 2023 ini asing sudah mencatatkan net sell 5,1 triliun rupiah ya. Dalam hariannya ini minus atau asing jual atau net sell 551 miliar, itu hari terakhir ya, hari Jumat kemarin. Cuman secara tahunannya ya, jadi dari awal tahun 2023 sampai saat video ini diambil, asing sudah keluar 5,1 triliun rupiah. Lalu sektor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, di sini kalau kita lihat dari 11 sektor yang ada di bursa, ternyata penurunan terbesar disumbangkan oleh sektor energi, yang dimana sektor energi ini di tahun 2022 kemarin naik 100%. Nah, di awal tahun 2023 ini sudah mencatatkan koreksi ya, yaitu koreksi 6,77%. Nah, seperti kita tahu, saham-saham di sektor energi atau saham yang ada di dalam sektor energi ini mayoritas adalah saham-saham batubara ya. Jadi kita coba lihat pergerakan saham batubara, terutama batubara populer ya, saham-saham batubara populer sepanjang tahun 2023 ini. Nah, di sini ada 4 saham yang kita soroti, yaitu Adaro, kemudian Bayan Resources, PTBA, dan juga ITMG ya. 4 saham ini menjadi 4 saham batubara terhot ya, atau mungkin yang paling disoroti oleh investor secara keseluruhan ya. Bayan Resources baru masuk menjadi perhatian investor di akhir tahun 2022 kemarin. Nah, kita lihat semuanya mengalami penurunan ya, baik dari Adaro yang dimana dalam 2 minggu terakhir ini sudah minus 18,44%. Cuman menariknya untuk Bayan Resources yang ini naiknya sangat tinggi di akhir tahun 2022 ini, di tahun 2023 baru terkoreksi 4%. Ya, ini menarik sekali untuk Bayan Resources ini ya, special case ya. Kemudian untuk PTBA secara year to date juga turun 9,76%, dan ITMG sendiri juga mengalami penurunan 9,55%. Artinya memang saham-saham batubara inilah yang menjadi pengerek ya, atau yang menyeret kinerja IHSG turun ke bawah di tahun 2023 awal ini.
Nah, sebenarnya kalau dari beritanya ya, kalau misalkan kita searching mengenai kondisi batu bara atau harga batu bara di internet, sebenarnya trennya ini masih bagus ya. Di sini dilihat tren harga batu bara menurut para analis ini masih tetap hot. Kenapa? Karena salah satunya adalah kebutuhan Cina ya akan batu bara ini yang akan naik di tahun 2023 ini. Ya, jadi ceritanya kan China ini sudah menghapus kebijakan Zero COVID ya, yang membuat akhirnya masyarakat kembali beraktivitas dan itu membuat permintaan energi juga naik. Satu-satunya sentimen yang membuat harga saham batubara kita turun adalah karena China sudah mulai atau akan mulai membuka keran impor batubara dari Australia ya, yang itu membuat sentimen negatif dan membuat harga saham-saham batubara pada turun. Nah, sekarang kita lihat harga acuan batu baranya ya, yang dimana di tahun 2023 ini harga batu bara sebenarnya masih tinggi ya, yaitu di antara 350 sampai 400 dolar. Dan ini menurut saya level yang tinggi ya, dan juga bisa dikatakan menurut saya pribadi ini juga level puncaknya. Apakah nanti di tahun 2023 ini harga batu bara akan menembus level puncaknya lagi atau justru terkoreksi? Nah, kita tidak tahu. Nah, kita lihat harga saham batubara pada berjatuhan atau pada turun ya. Kita lihat salah satunya misalkan ITMG di tahun kemarin, akhir tahun kemarin sempat menyentuh level 45.000, kemudian sekarang sudah masuk level 35 ribuan. Nah, kira-kira apakah saatnya ini masuk ya, dilihat dari harga batubara yang juga masih tinggi? Kalau menurut saya masih kita tunggu dulu ya, kita wait and see dulu sampai kinerja kuartal 1 2023 ini keluar. Apakah nanti ketika kuartal 1 2023 ini ternyata masih ada kenaikan ya, kenaikan kinerja atau pertumbuhan kinerja, nah ini baru menarik. Tapi kalau sudah tidak ada pertumbuhan kinerja ya ini harus hati-hati ya. Terutama juga kalau misalkan harga coal sendiri ini turun ya, turun alias dia tidak mampu mempertahankan harganya di atas 350, antara 350 dan 400 dolar, maka di situ akan terjadi koreksi yang cukup besar untuk di sektor batubara ya. Jadi menurut saya bagi kita yang ingin melirik saham-saham batubara, kita wait and see dulu, kita lihat kinerja kuartal 1 2023 seperti apa. Poin pentingnya adalah di pertumbuhan kinerja dari emiten batubara sendiri. Ya, apakah di tahun ini akan growth atau akan masih bertumbuh atau justru sudah mengalami pertumbuhan yang negatif. Karena kita tahu ya, 2 tahun terakhir ini emiten batubara memiliki kenaikan atau pertumbuhan kinerja yang sangat signifikan. Cuman ini susah untuk diulangi di tahun 2023 ini. Nah, di sisi lain, jasa tambang itu justru mengalami kenaikan ya, karena kalau mengenai permintaan akan jasa tambang ini tidak hanya melulu di sektor batubara saja ya, tapi juga saham-saham yang lain. Kita lihat pertambangan nikel ini semakin ramai, kemudian kita juga lihat tambang-tambang yang lain pun juga mulai ramai. Nah, ini juga menarik. Artinya ketika misalkan kita memilih untuk sektor pendukung dari tambang, ini juga langkah yang bagus menurut saya. Ibaratnya semua orang silahkan menambang, saya jualan alat tambangnya. Nah, ini yang istilahnya tidak tergantung dari satu sektor tertentu ya, satu sektor tambang tertentu. Kemudian di sisi lain yang perlu kita amati juga bahwa harga emas ini menarik ya, harga emas mulai naik ya. Emas kembali berpendar ya jika The Fed tidak lagi agresif. Kita tahu saat The Fed di tahun 2022 kemarin The Fed agresif menaikkan suku bunga, membuat harga emas ini turun ya, turun cukup signifikan dari level tertingginya di level 2.200 kalau nggak salah ya, 2.200 dolar, menurun menjadi level 1.500 atau 1.600-an. Nah, saat video ini diambil tanggal 14 Januari 2023, harga emas sudah menyentuh level 1.900-an. Artinya sudah naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 kemarin yang sampai menyentuh level bottomnya di 1.500-an. Oke, itu tadi pendapat saya tentang pergerakan market di awal tahun 2023 ini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.